Film diawali dengan menampilkan wanita cantik bernama Kathy. Ini parasnya, seorang pelayan kafe yang baru saja pindah ke New York. Kathy memiliki impian besar untuk menjadi model. Hari itu wanita bernama Sharon yang merupakan agen model mengatakan kepada Kathy bahwa dirinya bisa membantu Kathy bertemu dengan agen model ternama jika Kathy menunjukkan foto profilnya. I get it. Yeah? Definitely. Ketika hendak pulang, Kathy melihat iklan untuk sesi foto gratis yang dilakukan oleh fotografer terkenal. Lalu dia mengambil nomor telepon yang tertera di sana. Begitu tiba di apartemen, perhatian Kathy tertuju pada pria bernama Jason yang tampak kesal berusaha mengusir tikus. Lalu Kathy pun membantu Jason membuat perangkap tikus. What? How do you know? Let me know how it works out. You know if it works? Kemudian di apartemen, Kathy memutuskan untuk menghubungi nomor fotografer yang ia ambil sebelumnya dengan harapan ini akan membantu karirnya. Hello, you're calling for photo shoot, yes? Yeah. Fotografer yang mengaku bernama Ivan lantas meminta Kathy segera mengirimkan fotonya sebagai bahan evaluasi. Tak lama setelah Kathy mengirimkan fotonya, Ivan pun mengirimkan jadwal pemotretannya kepada Kathy. Sesuai jadwal, Kathy sampai di sebuah studio foto. Di sana Kathy bertemu dengan pria bernama Gergi, Nikki, dan Ivan. Katie! Yeah. We spoke about some clothes? Yeah. Mereka kemudian memilihkan baju untuk Kathy sebelum memulai sesi pemotretannya. Right here? We are all professionals, no? Where is the other girl? Nikki, go back to sleep. Do not... Awalnya sesi pemotretan Kathy berjalan lancar, sampai Ivan meminta Kathy meninggalkan pakaiannya. Please, maybe try, take this one down a bit. No, I don't know. Tentu saja, Kathy dengan tegas menolaknya dan memutuskan untuk meninggalkan sesi pemotretan itu. Not that bad. Sorry. I'm out of here. Waste of time. Sekembalinya ke apartemen, Kathy pun berpikir bahwa New York bukanlah kota yang ramah untuk memulai karir modelnya. Keesokan harinya, Kathy pun didatangi oleh Gorgi yang bermaksud menyerahkan hasil pemotretan semalam. What are you doing here? I can bring you pictures. Namun dikarenakan Gorgi memaksa dan meyakinkan kalau dirinya bukanlah orang jahat, serta mengaku sudah menghapus foto Kathy dari komputer mereka, Kathy akhirnya menerima foto sebelum meminta Gorgi pergi. And I wiped all the pictures of the drives. For your privacy. Okay, bye. Miss Katie. Singkat cerita, malam pun poek. Kathy keluar dari apartemennya untuk membuang sampah dan membiarkan pintu tidak terkunci. Saat kembali, Kathy tidak menyadari pintu yang sedikit terbuka. Alhasil ketika hampir bobo, usaha Kathy untuk melarikan diri gagal ketika Gorgi berhasil menangkap dan menariknya paksa kembali ke dalam apartemen.
Suara gaduh yang mereka timbulkan membuat Jason terbangun dan segera mendatangi apartemen Katie. Lalu, yang terjadi? You okay? I'm coming in. I'm coming in. Oh my God, Katie. Oh my God. Naas, secara mengejutkan Gorgie menikamnya berkali-kali. Tidak hanya itu, Gorgie juga memperkaos Katie tepat di hadapan Jason yang sudah tak berdaya. Selesai melakukan hal keji itu, Gorgie tampaknya takut dan menyesal. Jadi segera menghubungi Ivan. I fucked up. Dan inilah beberapa jam kemudian, Ivan dan Nikki tiba di apartemen. Katie pun terkejut dan kecewa melihat apa yang sudah dilakukan oleh Gorgie. Ivan lalu mencari plastik untuk menutupi sidik jari mereka. Setelah sejenak memperhatikan kondisi di sana, Ivan memiliki ide untuk menyelesaikan masalah itu. Nice job. Just came in. Ivan lantas memaksa Katie menyentuh pisau yang Gorgie gunakan untuk menghabisi Jason dan meminta Gorgie membersihkan apapun yang ia sentuh sebelumnya. Hands. Touch it. Ivan pun memaksa Katie menelan obat larang yang akhirnya membuat Katie tidak sadarkan diri. I'm sorry. Begitu siuman, Katie mendapati dirinya terikat di basement, di mana Nikki sedang asik menikmatinya. Bersamaan dengan itu, Gorgie datang menghentikan Nikki. She's wasted. Merasa kehausan, Katie meminta diberikan air minum. Namun si tulang kehar Nikki malah menyiramnya dengan air kotor. Akhirnya Gorgie kembali menghentikannya. Hal ini membuat keduanya bertengkar sampai Ivan memasuki basement dan memerintahkan mereka naik. Both of you. He was busy. Ivan lalu memberikan Katie selimut sebelum meninggalkannya seorang diri. Sekepergian Ivan, Katie mencoba menjerit meminta tolong dan berontak. Tapi tampaknya tidak ada yang dapat mendengar jeritan Katie. Saat sedang tidur, Katie dibangunkan paksa oleh Ivan dan menyiramkan air ke tubuhnya dan menyuruh Katie untuk membersihkan diri. We're kicking and screaming all over the place when Valko gets here. Merasa bersalah dan prihatin, Gorgie berniat membantu, namun tentu saja ditolak oleh Katie. Kemudian Ivan dan Nikki kembali memberikan obat larang kepada Katie. More shit. You cannot have her kicking and screaming all over the place when Valko gets here. She'll be very happy in 15 minutes, huh? Saat keduanya pergi, Gorgie bergegas membersihkan tubuh Katie dan berjanji mencarikan pakaian untuk Katie. Begitu ditinggalkan sendirian, Katie berusaha memuntahkan obat yang terpaksa dia telan sebelumnya. Melihat Katie tak sadarkan diri, Gorgie pun membuka borgolnya. Namun setelah bajunya terpasang, secara mengejutkan Katie menyerang Gorgie. Setelah itu dengan cepatnya Katie kabur melalui jendela. Dalam pelariannya, Katie terus meminta tolong kepada orang-orang yang ia temui di jalan. Sayang seribu sayang, tak satu pun orang mengerti apa yang Katie ucapkan, termasuk polisi yang menghampirinya. Beruntung seorang detektif bernama Kirill melintas dan segera membantu Katie. Come with me. Everything will be fine. Please help me. I've been attacked. Mind your head.
Katie ternyata berada di Bulgaria dan menjelaskan ternyata mengapa orang-orang tidak mengerti apa yang ia ucapkan. You're in Bulgaria. Mendengar kisah Katie, detektif Kirill pun memutuskan untuk membawa Katie ke kantornya. know how I got here. No. Okay. I say it again. Melihat kondisi Katie yang memperhatikan, Kirill menyarankan Katie untuk ke dokter. Namun Katie menolak dan hanya ingin ke kedutaan besar Amerika. I've told you already you should be looking for them. In New York. I've told you already. Tak berselang lama, seorang wanita bernama Anna memasuki ruangan dan langsung meminta Kirill keluar agar ia dapat berbicara dengan Katie. My name is Anna. You are Katie. Anna memberitahu Katie bahwa ia mengelola sebuah penampungan untuk membantu wanita yang terluka. Jadi ia memahami apa yang Katie alami. Anna juga bersedia mengantarkan Katie ke kedutaan besar Amerika, tapi meminta Katie membersihkan diri terlebih dahulu di rumahnya. We get you some clothes. Maybe you want shower. Dalam perjalanan, Anna menghubungi seseorang dan berniat membawa Katie menemui orang tersebut. Miss Katie Carter. May I bring her to you? Sampai di rumahnya, Anna mengarahkan Katie menuju basement hanya untuk kembali bertemu dengan si Jakar Sirip Ivan. Welcome back. Ternyata Anna adalah ibu dari Ivan, Gorgi, dan Nikki. Tanpa membuang waktu, Ivan langsung memborgol Katie di tempat semula. Gak tahu dari merek apa ini keluarga sampai segininya. Just wait. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya bernama Veto memasuki basement dan mulai menyiksa Katie menggunakan taser sebelum melakukan pengaburutan. Sementara di lantai atas, Anna terlihat menyimpan uang pemberian Veto dan mendengarkan musik dangdut. Ternyata mereka menjual Katie kepada Veto. Malam harinya Veto yang sudah puas akhirnya pergi meninggalkan kediaman keluarga itu. Sedangkan di basement Katie ditinggalkan dalam kondisi berlumuran darah dan tak berdaya. Seolah itu belum cukup, si Jakar Sirip Ivan memasuki basement dan menyiksanya lagi. You want to touch me? We could put a truck down here. Shut up. Keep digging, eh? Selanjutnya Gorgi dan Nikki menggali sebuah lubang sesuai perintah Ivan. Setelah lubang cukup dalam, mereka memasukkan Katie sebuah kotak beserta tesi palto dan kalung salib Katie lalu menguburnya hidup-hidup. Di dalam lubang dalam keputusasaan, Katie hanya bisa berdoa memohon bantuan Tuhan hingga sesuatu tak terduga terjadi. Lalu, tiba-tiba... Ya, lubang tersebut ambruk, di mana kotak Katie pecah dan jatuh ke saluran pembuangan yang ada di bawah tanah. Dengan setitik harapan, Katie mulai bergerak mengenakan kain untuk menutupi tubuhnya, mengambil benda apapun yang berguna, dan memakan apapun yang dapat dimakan. Saat menikmati daging burung, Katie melihat sebuah pintu yang tidak biasa, jadi mencoba membukanya. Ternyata pintu itu mengarah ke sebuah gereja. Seorang pastor bernama Dinov mendengar suara gaduh dan dibuat terkejut mendapati Katie yang tengah mencuri makanan. Malcolm Mishka. Bukannya marah, Dinov justru mempersilahkan Katie membawa makanan dan pakaian yang ia curi, serta memberinya sebuah Alkitab. Like to hear. Please come and sit, eat. Yes.
Katie yang kini memiliki cukup tenaga kembali menyelusuri saluran bawah tanah hingga menemukan pintu keluar yang tidak jauh dari kantor kedutaan besar Amerika. Bukannya ke dokter, ke mantri, atau bidan untuk mengobati lukanya dahulu, Katie malah memilih kembali ke gereja untuk mengembalikan Alkitab yang Dinop berikan. Sikap agresif Katie membuat Dinop sadar sesuatu yang buruk telah Katie alami. Jadi beliau pun menawarkan untuk menghubungi polisi. Hanya saja Katie melarangnya. I can call the police. Don't. You can't run from this forever. Lantas dari salah satu ayat Alkitab yang Katie baca, Dinop menyadari Katie ingin membalas dendam. Dari situ Katie tampak memasuki kediaman Ivan dan mengambil uang yang ada di laci anak. Katie juga mulai mengintai Ivan dan mengikuti kemanapun dia pergi. Keesokan harinya Katie melacak lokasi Gorgi dan memasukkan kalung salib ke airnya. Bahkan Katie dengan sengaja memancing Gorgi untuk mengikutinya. Lalu, yang terjadi? Pada waktu yang sama, Dinop bertemu dengan detektif Kirill. Beliau menyampaikan keperhatiannya terhadap seorang gelandangan yang berasal dari Amerika dan menurutnya telah mengalami kekerasan. Dinop juga berpendapat kalau Katie akan membalas dendam. This is the Bible I gave to her. Di saluran bawah tanah, Katie mulai melukai Gorge yang telah ia tangkap dan mengoleskan makanan berbelatung ke lukanya. Feels good. I could slit your throat. Ready. Ready. Selanjutnya Katie pergi ke sebuah klub malam di mana Nicky berada dan memberikan segelas minuman berisi obat penenang. Dalam kondisi pusing, Nicky berpikir sedang halu melihat Katie. Ketika rasa mual tak tertahankan, Nicky memutuskan segera ke toilet. Lalu tiba-tiba setelah Nicky berakhir di toilet penuh tokai, Katie pergi meninggalkannya begitu saja. Katie lalu kembali menyiksa Gorge di saluran bawah tanah hingga membuatnya putus asa, persis seperti apa yang Katie rasakan sebelumnya. Dari situ Katie pergi ke gereja di mana Valto sedang beribadah. Menyadari kehadiran Katie, Valto segera mengejarnya, namun di basement. Добрый вечер. Katie mengikat Valto di ranjang tua dan menyiksanya lebih kejam dari apa yang pernah Valto lakukan terhadapnya. Setelah Valto hangus tersengat listrik, Katie kembali ke tempat Gorgi dan mengambil fotonya. Anak yang baru saja kembali ke rumah dibuat terkejut mendapati kondisi rumah yang berantakan. Tak lama kemudian ia mendengar lantunan lagu dangdut dari basement, lalu beliau pun memutuskan memeriksa. Lalu Katie mengikat anak dan memasukkannya ke dalam kotak tepat di hadapan Gorgi. Di rumah, Ivan yang baru saja sampai juga dibuat kaget dengan apa yang ia saksikan dan langsung pergi ke basement. Melihat lubang di lantai, Ivan memutuskan turun dan menyelusuri saluran bawah tanah. Anna?
Sementara itu, detektif Kirill yang mencurigai orang Amerika tersebut adalah Katie meminta Dinov menunjukkan di mana ia dapat menemukan Katie. And did you help her? I thought so. Now I'm... Dinov mengarahkan si detektif Kirill ke saluran bawah tanah dan meminta sang detektif kali ini benar-benar membantu Katie. Di sisi lain, Ivan menemukan Gorgi terikat dengan kondisi luka yang membengkak, tapi begitu siuman, Ivan mendapati dirinya terikat dan ternyata Katie telah memasang alat penjepit di lato-latonya. Shut up. No, Ivan. You shouldn't talk to your mother that way. Ivan mengungkapkan otak dari semua ini adalah anak yang mengalami sakit jiwa setelah diperkaos oleh ayahnya. Akhirnya Gorgi berakhir akibat luka yang dia alami. Masih belum puas, Katie pun mulai menyiksa Ivan dengan sangat kejam. Di tengah semua itu, detektif Kirill datang dan menghentikan Katie. Lalu, yang terjadi? Katie! Hey! Let her go! Stop it, goddammit! Oh my god! Si detektif menghabisi Ivan. Menyadari kekejaman Katie adalah sebuah balas dendam, Kirill memutuskan untuk melepaskannya. Kirill juga menemukan anak yang terkurung dalam kotak dalam keadaan hidup. Di akhir film, Katie memutuskan berjalan memasuki kedutaan besar Amerika untuk membantunya pulang. Tamat? Yang subscribe dan like saya doakan semoga kalian sukses di masa depan. Amin. Premios.